Jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya guys, karena dengan mengklik tombol subscribe artinya kalian berlangganan di channel ini dan tidak akan ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu dinan miman aslama wajhahu wa huwa muhsin wa taba'a millata Ibrahim hanifa wa takhadallahu Ibrahim khalila. Nabi Ibrahim adalah orang yang biasa menerima tamu. Setiap sore menjelang malam beliau biasa berdiri di depan rumah, menunggu dan mengharap semoga datang tamu yang dia akan terima sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pandangan Ibrahim terhadap tamu, bahwa akan menyebabkan tamu itu memberi berkah atas segala yang disiapkan oleh dirinya dengan sepenuh keikhlasan. Itulah amal yang biasa Ibrahim lakukan setiap saat, menerima tamu sebagai program hidupnya. Maka pada suatu waktu beliau sedang menunggu tamu seperti itu, datanglah tamu yang betul-betul dia ingin ditolong dengan maksud untuk bermalam satu malam. Disediakan keperluan satu malam. Ibrahim sangat gembira di awalnya. Kenapa? Karena inilah yang diharapkan. Pembawa berkah itu datang. Kemudian ngobrol Ibrahim tentang agama, tentang keyakinan. Ternyata si tamu itu orang kafir. Ternyata tamu itu kafir. Kemudian Ibrahim nampak berubah sikap. Dia seolah-olah enggan. Dia seolah-olah mundur dari kesediaannya. Dia mengisyaratkan seperti dia tidak akan menerima tamu. Ibu iman sekalian, dalam kondisi seperti itu, ketika Ibrahim berupaya untuk tidak menerima tamu itu, untuk menolak keinginan tamu bermalam dan dijamu di rumahnya satu malam karena dia kafir, maka Allah menegur Ibrahim. Allah berfirman kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, engkau enggan menerima tamu. Engkau enggan menjamu tamu. Padahal dia butuh cuma satu malam pertolonganmu. Dia butuh menumpang satu malam. Dia butuh jaminan hidup cuma satu malam. Engkau menolaknya karena dia kafir." Kata Allah, jangan seperti itu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dia memberi makan, menjamin hidup seorang kafir 40 tahun. Kata Allah begitu, aku urus dia 40 tahun. Aku beri makan dia 40 tahun. Jutaan orang seperti itu. Allah tahu, beri jaminan, Allah urus, Allah beri santunan, Allah beri rizki 40 tahun, padahal dia kafir kepadaku. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau menolak tamu untuk memberi santunan kepada dia, menerimanya dia, menghormatinya dia sebagai tamu karena dia kafir? Padahal aku 40 tahun memberi rizki kepada seseorang, memberi makan, memberi jaminan segala kehidupannya. Aku jamin, padahal dia kafir kepada aku. Kemudian Ibrahim memanggil kembali tamunya yang tadi seolah-olah dia sedang undur diri karena kelihatan dari isyarat Ibrahim
Maka dia datang kembali, kemudian bertanya. Dia mengatakan, kenapa tadi engkau seperti ragu-ragu? Kenapa tadi engkau seperti enggan menerima aku? Maka Ibrahim mengatakan, Allah, Tuhanku menegur aku. Begitu, Allah, Tuhanku menegur aku. Maka tamu itu terperanjat. Allah menegur engkau, padahal engkau nabinya, dan kemudian menegur engkau untuk membela aku yang kafir kepadanya. Betul. Allah menegur aku karena aku mengabaikan engkau, karena akidahmu berbeda denganku. Allah menegur. Maka orang itu terperanjat dan mengatakan, alangkah baiknya Tuhanmu. Kenapa? Dia menegur nabinya yang dicintainya untuk membela aku yang kafir kepadanya. Saksikanlah, aku beriman kepadamu dan beriman kepada Tuhanmu. Waktu iman sekalian, lakukanlah kebaikan, lakukanlah kebaikan, lakukanlah kebaikan kepada siapapun. Kenapa? Karena kita mewakili Allah di muka bumi untuk menyantuni kehidupan hamba-hambanya. Dan seluruh kehidupan yang disediakan oleh Allah. Kita sebagai khalifah di muka bumi punya kewajiban untuk mengikuti akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita diciptakan ke dunia untuk apa? Untuk membuat kebaikan. Kenapa kita harus berbuat kebaikan? Karena kita harus berbuat kebaikan. Tidak ada alasan lain. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena kita harus berbuat baik. Tidak ada alasan lain. Kita berbuat baik karena kita mesti berbuat baik kepada siapapun. Mudah-mudahan dalam kondisi sekarang banyak sekali orang-orang yang pantas kita tolong. Ketika kita melihat orang-orang yang pantas ditolong, tolonglah. Bukalah hati untuk memberi pertolongan, walaupun kadang-kadang bisa jadi berbeda akidah dengan kita, berbeda pendirian dengan kita, berbeda pandang hidup dengan kita. Tapi dari sisi kemanusiaan itu mesti diabaikan. Justru kita menjadi wakil Allah di muka bumi ketika kita mampu menyantuni semua orang, semua manusia. Pada saat ini yang mesti kita tolong sangat banyak. Jangan terlalu selektif dalam menolong. Selektiflah dalam meminta dan menerima. Tapi tidak usah terlalu selektif dalam memberi. Kenapa? Karena salah memberi tidak ada salahnya. Tetap kebaikan buat kita. Tapi kalau salah tidak memberi, itu kesalahan besar. Yang tidak mesti kita tolong, kita tolong. Tetap kebaikan. Andaikan seperti itu. Yang kita tidak pantas tolong, kita tolong. Tidak ada masalah. Tapi sebaliknya, ada yang mesti kita tolong, kita tidak tolong. Itulah masalah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita kemampuan, rezeki untuk menyertai kita. Melaksanakan tugas Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah kepada kita untuk menjaga kehidupan. Suasana sekarang, suasana yang berat. Maka kesadaran kita untuk saling tolong, menolong. Itu bagian dari kata kunci untuk menghadapi masalah-masalah yang kita sedang hadapi. Tong apik teuing dina barang bere. Nah salah mere ge tetap hade. Tapi selektif dalam menerima. Kenapa? Kalau kita tidak pantas menerima, kemudian kita menerima, itu masalah untuk kita bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.